Dianugerah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Wa yakfi min fadliha annallaha ta'ala qad iftataha biha kitabahul karim wa annahu amrun bi iftitahi katsir minal ibadah biha balil mubahat kadzalika min aklin wa syurbin wa jima'in wa nahwiha warwi'at saka minal fatihah wa talub shifa'a qalbika wa bal jasadika aidon biha istas'ir jalalaha wa annaha a'zamu suwaril qur'an wa kaifala wa qad qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afdalul Qur'an alhamdulillahi rabbil alamin. Pada saat membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Sere Khalid Abu Syadi istas'ir jalalaha wa annaha a'dhamu suwaril Qur'an. Rasakanlah keagungannya, bahwasanya surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an itu adalah alhamdulillah, sebagaimana yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, afdhalul Qur'an alhamdulillah birabbil alamin. Utawi yang paling utamane Al-Qur'an iku alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu adalah mukjizate wong Islam. Kadang kita merangkai kata-kata terima kasih terhadap orang yang berbuat baik kepada kita, pusing dulu. Apa ya yang pantas untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan saya misalnya rumah gitu, yang memberikan kita sawah dan lain sebagainya, kan untuk apa namanya, untuk mengucapkan terima kasih kepadanya itu membutuhkan rangkaian kata-kata yang indah gitu. Dan itu akhirnya menjadi panjang. Tapi kalau di dalam kemukjizatan Al-Qur'an itu cukup dengan alhamdulillah saja, wis ringkes jadi dipahami wong umum, wong khusus ataupun wong awam gitu. Paham? Jadi alhamdulillah itu pujian yang berbarengan dengan syukur. Bisa juga menggunakan askurullah, saya bersyukur kepada Allah. Tapi biasanya ketika kita mengatakan askurullah atau naskurullah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya itu kita fokusnya kepada nikmatnya gitu. Tapi orang fokus maring muji keagungannya Gusti Allah gitu. Tapi nek kita mengatakan alhamdulillah itu muji sambil bersamaan dengan itu kita melihat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi alhamdulillah itu kumpulan antara pujian dan syukur. Sementara kalau kita mengatakan naskurullah itu hanya kita sifatnya bersyukur saja, yang di dalamnya tidak ada pujian gitu. Dari pujian dan rasa syukur kepada Allah ini diringkes di dalam alhamdulillah. Sing artinya alhamdulillah itu adalah utawi sekabehane puji lillahi khusus kagungane Gusti Allah. Nah ini wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak mampu akan menghitungnya. Nikmat zahir saja kita sudah tidak mampu menghitungnya, apa maning ditambah karo nikmat batin. Maka
kebingungan kepriwe carane syukur karo Gusti Allah. Sing ora kebingungan syukur maring Gusti Allah kuwi karena ndeleng nikmate Gusti Allah setitik. Gitu ya. Nikmate Gusti Allah kowe nang rezeki sing teka iki biasane umumnya kan niku. Nang duit sing teka. Angger motor urung payu ya berarti nunggu syukure nganti setengah tahun. Lagi berarti apa namanya angger etungane syukur karo Gusti Allah seperti itu berarti bisa dihitung. Angger bisa dihitung berarti tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah maka engkau tidak akan mampu menghitungnya. Gitu. Laukan al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jika engkau menghitung wa in jika laukan al-bahru jikalau lautan midadan iku sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Kenapa kalimat Gusti Allah kita tarik kepada rasa syukur itu karena ada manfaatnya untuk memperlihatkan kepada kita tentang keagungannya. Wa laukan al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Walaupun engkau mendatangkan satu samudra untuk dijadikan sebagai tinta, kemudian untuk menulis kalimat-kalimat Allah, maka tidak akan cukup. Walaupun kau mendatangkan lagi sebagaimana samudra yang ada. Lah, alhamdulillah di sini itu ala kulli hal. Ala kulli hal ki maksudnya di setiap kondisi. Baik kondisi yang cocok karo nafsune nyong ataupun ketika tidak cocok karo nafsune. Okay. Cocok karo keinginannya ataupun tidak cocok karo keinginan kita. Itu harus kita alhamdulillahi semua. Gitu. Karena apa? Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyimpan kenikmatan yang agung di balik ketidakcocokan kita pada apa yang diberikan oleh Allah pada saat ini gitu. Ketidakcocokan itu menyimpan kenikmatan yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya bahwa apa namanya itu wa in takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa in tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Mungkin yang menurutmu itu jelek tapi menurut Allah itu baik. Mungkin yang menurutmu itu baik tapi menurut Allah itu jelek. Kondisi kekurangan ekonomi misalnya itu kan menjadi baik jika apa namanya kita nggak menjadi sombong. Akan menjadi baik jika kita tidak tersesat dengan kekayaannya. Maka Qarun itu tersesat karena kekayaannya. Dan kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada Qarun itu merupakan satu pelajaran untuk kita bahwasannya apa yang diberikan kepadanya kan sesuai nafsunya pada saat itu. Nyong kepengen sugih kemudian Qarun didadekna wong sugih, tapi di balik kekayaannya itu ada bencana yang sangat besar. Nah, sehingga menyebabkan dia
sengsara untuk selama-lamanya. Lah berarti kan kita mengalhamdulillahi kondisi kita. Mungkin di dalamnya itu ada hikmah yang tidak kami ketahuinya. Itu makanya yang di kudu hati-hati tetap husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Korun itu hanya tokoh saja. Itu. Korun-korun di zaman sekarang itu kan banyak sekali. Atau seperti ini. Seperti Kan'an, anaknya Nabi Nuh, yang mengatakan bahwasannya aku arep munggah gunung, sa'awi ilal jabali yu'simuni minal ma'. Aku arep munggah gunung, maka saya akan terhindar dari bencana banjir. Sebenarnya di situ adalah pesan kepada orang-orang sesudah Kan'an bahwasannya ngerbong cekelan maring hukum kausalitas, bahwa sebab itu yang menciptakan akibat, yang mempunyai daya kekuatan untuk menciptakan akibat ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Firaun. Itu. Sebabnya mulia, wong kowe duwe jabatan dhuwur. Lah berarti nang kene wong arep sandaran maring jabatannya. Dan sandaran kepada jabatannya itu akan hancur sebagaimana kehancuran Kan'an. Sa'awi ilal jabali yu'simuni minal ma. Aku arep munggah gunung sing mengko arep terselamatkan dari air. Terus cekelan karo sandaran karo mertua. Ternyata jebule mertuanya galak banget. akhirnya bahwa dulu pada saat dulu itu dia seperti Kan'an itu kan sudah bersandar kepada sebab dan akibat itu, bahwa anggar nyong de mertua kayak kaita mungkin uripku arep mulia dean kan wis sandaran di sini. Sebulannya malah maringane gawa anu tok. Akhirnya malah kecewa, hancur. Kekecewaan itu adalah kehancuran maksudnya gitu. Jadi sebenarnya ketika kita membaca dengan kebersihan jiwa bukan dengan kenajisannya gitu ya. Orang melebune ayat-ayat tersebut itu kan terkadang karena ayat itu suci karena diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tapi kenapa enggak menggetarkan jiwa gitu? Karena sing maca gue atine najis gitu. Najis iku najis mughaladah. Nglebihi asu. Walaupun nuripe nang jero masjid. Wis ditambah-tambah nganti jero lah. Lah akhirnya enggak memahami apa pesan yang ada di situ. Kan pesan itu sangat halus untuk kita ya. Ngertine ya ceritaku ya wis bar kuwi wis kosong kan gue. Sa'awi ilal jabali yu'simuni minal ma. Aku arep munggah gunung mengko terus aku bisa selamat sekang banyu.
yang akan menenggelamkan kami dalam kehancuran. Lan kono wis mandek rasa tidak berjalan. Sing akhirnya apa? Sing akhirnya ya ayat-ayat tersebut tidak masuk ke dalam batin kita. Bahwa ternyata kayak gitu. Aku gebiyen sandaran karo tokone nyok. Tapi kan kena program dipindahkan toko, sing akhirnya sepi. Akhirnya puyeng, stres, imunnya turun. Karena corona mah. Lah ini apa namanya? Jadi alhamdulillah ala kulli hal itu bahwa mungkin kita akan menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita, tapi kita harus berusaha untuk bisa mengalhamdulillahi seperti itu. Alhamdulillah di sini itu adalah rasa keyakinan yang sangat dalam kepada Allah. Di balik semua kejadian itu pasti Allah akan memberikan hikmah yang kita tidak mengetahuinya, dan itu untuk kebaikan kita. Sikoh yang sangat tinggi, keyakinan yang sangat tinggi itu ada pada Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu itu kan beliau mau dibakar. Angger Nabi Ibrahim arep dibakar mesti nenek kemanusiaannya angger muncul dia akan mengatakan dah sampean sepiwe ngutus-ngutus nyong kok malah blesekna nyong kan arep kowe. Tapi Kanjeng Nabi Ibrahim itu mengatakan bahwa aku yakin bahwa di balik semua peristiwa itu ada hikmahnya. Ya boleh. Iya orang lo gubah. Nah, berarti degusure pasar ya, itu akan menjadi problem beban yang luar biasa dalam hidup tatkala kita sebagaimana Kan'an gitu. Tapi ketika kita meniru apa yang dilakukan, ya pura-pura niru ya apa-apa lah. Niru sebagaimana yang keyakinannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu, kita akan apa namanya, ketika digusur apa orang digusur itu apa problem. Karena orang sandaran paling anggar ora debite mati tok ya. Paling yang mati kok terakhir mati wong kabeh bareng mati. Paling ngencot 3 dina terus akhirnya mati. Langgar iku teringat. Nah ini alhamdulillah ala kulli hal ini memang berat sekali, karena wong priwar mengalhamdulillah sesuatu yang tidak disenangi oleh diri kita. Hilang duitnya kok alhamdulillah. Ki kepriwe carane? Tenang. Angger ngomong lah paling bisa arep ngawe sing lebih gede, mesti anu gelap bae. Arep ngawe sing lebih berharga dan lain sebagainya. Yes, biasanya seperti itu. Lah, alhamdulillah ala kulli hal itu kita juga mengalhamdulillahi karena apa namanya, dari sesuatu yang tidak kami senangi juga apa namanya ini, wa ta'ammal annaha hiya suratul wahidah allati yujibukallahu bi nafsih. Jadi mbuh seneng apa ora seneng, makruh apa ora makruh, kita harus membaca
alhamdulillahirabbil alamin, karena asa an takrahu syai'an bahwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an bahwa syarrul lakum. Gitu. Lah kemudian alhamdulillahirabbil alamin, ini yang maksud daripada rabbil alamin di sini adalah semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang kafir dan lain sebagainya itu masuk di dalam rabbil alamin. Walaupun orang kafir itu tetap dia secara jasad itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasad wong kafir kuwi tunduk karo Gusti Allah, Qur'atine tok. Makanya nang Al-Qur'an disebutna walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Wadilaluhum ki bayang-bayang maksudnya menurut Syekh Hasan Al-Basri itu maksud daripada kalimat dilaluhum itu adalah jasadnya. Jadi atine sing dibungkus karo jasad tunduk karo pangeran, tapi atine ora tunduk karo pangeran. Itu maksudnya jasad ya tunduk karo pangeran. Karena makome jasad nang ati kuwi kaya dene makome malaikat mengharapi Gusti Allah. Itu. Ini sebenarnya singkatan. Lah kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Allah zat yang maha kasih dan juga maha penyayang. Maksud daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berasal dari kata rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang. Kemudian perubahan menjadi isim fa'il berupa Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian menurut Ibnu Katsir bahwasannya yang dimaksud dengan Ar-Rahman itu kasih sayang Allah untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksud dengan Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah khusus untuk kepada orang yang taat kepadanya. Itu. Artinya di sini bahwasannya di alam dunia itu tidak ada perbedaan antara orang yang kafir dengan orang yang muslim, antara yang taat dengan orang yang tidak taat, semuanya mendapatkan bagian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan bagian yang sama. Gitu. Jadi orang anak wong kafir dan dur pelem gitu. Terus orang wae. Karena kafir sih. Terus wong muslim nandur pelem terus mendot orang. Iya. Jadi angger mangsane buah buh peleme wong kafir ataupun wong muslim tetep dewehi bagian nang Gusti Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala maha kasih sayang, maha rahman. Akan tetapi Ar-Rahim itu adalah ketika engkau diberikan kekhusyuan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salatmu. Ketika engkau diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memujinya, kita kembali lagi ke alhamdulillah. Ketika engkau bisa merasakan pengagungan kepada Allah ketika engkau mengucapkan alhamdulillah. Dan ketika engkau merasakan bahwa engkau tidak dapat untuk memujinya kecuali engkau diberikan ilham untuk memujinya dari Allah Subhanahu wa taala, maka berarti engkau telah mendapatkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya oleh
Tujuh. Jadi aja nganti menyempitkan nikmat Allah. Karena ketika kita menyempitkan nikmat Allah, berarti pada saat itu kita mensyukuri nikmat Allah akan jarang mensyukuri nikmat Gusti Allah, juga akan terputus dengan cepat untuk tidak bersyukur kepada Allah. Allah mengatakan di dalam firman-Nya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Maka ketika seseorang membaca alhamdulillah karena nikmat yang Allah berikan kepadanya, berarti dia telah diilhamkan oleh Allah untuk mensyukuri nikmatnya dengan membaca alhamdulillah. Ketika seseorang mendapatkan nikmat, kemudian dari nikmat tersebut dia mengucapkan alhamdulillah, maka nikmat membaca alhamdulillah itu menurut hadis Rasulullah itu lebih besar nikmatnya daripada engkau mendapatkan nikmat yang untuk dialhamdulillahi itu. Paham betul ini? Sampai oleh duit alhamdulillah. Lah nikmatnya duit karo alhamdulillah dhuwur ndi? Alhamdulillah madan pelo lah ya. Ora apa-apa lah. Lumayan pelo-pelo titik. Hah? Iya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni itu dikatakan ma'an amallahu ala abdin nikmatan fahamidallahu alaiha illa kana dzalikal hamdu afdalu min tilkan nikmah. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan kenikmatan kepada hamba dengan suatu kenikmatan, kemudian seorang memuji kepadanya atas kenikmatan tersebut kecuali illa kana dzalikal hamdu, tidaklah nikmat itu lebih besar daripada kita membaca alhamdulillah afdol min tilkan nikmat, bahwa alhamdulillah itu lebih utama dari nikmat yang kamu dapatkan. Nah, ngene kan angel lagi. Kepriwe carane duwe rasa ketika nyong maca alhamdulillah kok alhamdulillah lebih nikmat sekang nikmat duite. Terus mangan sate karena setahun ora tau mangan sate. Lah terus ketika kita makan mendapatkan kenikmatan tersebut, akhirnya mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah yang kita baca mestinya itu kita harus merasa bahwasannya itu afdolun nikmat minallah, sebagaimana di dalam hadis Imam Tobroni itu. Mesti lebih agung sekang nikmatnya sate itu. Tapi ngambang bayar. Jadi ma'an amallahu ala abdin nikmatan fahamidallahu alaiha illa kana, tidaklah Allah memberikan nikmat kepada hambanya yang lebih agung kecuali setelah hamba tersebut mendapatkan kenikmatan dia mengucapkan alhamdulillah illa kana tilkal hamdu afdalu min tilkan nikmah. Maka itu kenikmatan alhamdulillah lebih utama daripada nikmat tersebut. Itu. Jadi kayak gini. Nikmaten yang bisa sembahyang
karo nikmate oleh duit iki. Kan esih nikmat oleh duit daripada nikmat bisa sembahyang. Lah, ketika kita meyakini hal tersebut bahwasanya nikmate oleh oleh duit kuwi luwih dhuwur sekang nikmate alhamdulillah, berarti dia nggak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, alhamdulillah tamlaul mizan, bahwasane alhamdulillah kowe ngebek-ngebeki timbangan kebaikane Gusti Allah besok nang akhirat. Ayo. Karena dunia masih dekat dengan kita, sehingga yang kita rasakan itu nikmate dunia itu lebih besar daripada nikmate alhamdulillah sing arep ngebek-ngebeki timbangane Gusti Allah. Berarti ki hamba akhirat apa hamba dunia? Nah itu Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maksud daripada Maliki yaumiddin itu adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki hari, yang merajai hari akhir. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu pemilik dunia dan pemilik hari akhir. Kenapa di dalam Al-Fatihah itu disebutkan Maliki yaumiddin, bukan Maliki yaumiddin waddin? Itu. Karena nang dunia gue esih akeh wong ngaku aku duweke dhewek. Misale mengaku aku sekang awake dhewek. Sehingga kayong ora butuh maring Gusti Allah sebagai pemilik kita pada saat ini. Kemudian karena hal itu terlanjur seperti itu, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan Maliki yaumiddin. Allah itu adalah penguasa di hari akhir, pemilik di hari akhir. Wong ketika sukses itu dia akan berpikir bahwasannya suksesku ini karena aku cerdas, karena aku duwe wong dalam, karena aku duwe esih ngaku aku. Ki duwe aku. Lah, akan tetapi pada saat nanti manusia tidak bisa untuk menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu sudah pasrah bongkokan kabeh maring Gusti Allah. Hanya Engkau yang akan menyelamatkanku. Hanya Engkau yang akan memberikan rasa aman kepadaku. Hanya Engkau yang akan, dan seterusnya amalku ya miliknya, tambahan dan seterusnya. Itu. Nah ini akhirnya ditegaskan Maliki yaumiddin itu karena apa namanya? Karena nang dunya esih ana wong aku. Kemarin sudah saya jabarkan dalam Asmaul Husna Al-Malik. Yang disebut Malik itu adalah orang yang memiliki secara hakiki, orang yang memiliki sesuatu secara hakiki yang tidak membutuhkan kepemilikannya pada orang lain, kepada yang lain. Maka jika kita memiliki mata, itu adalah pengakuan yang sifatnya majazi. Artinya pengakuan yang sifatnya majazi itu, mata kita masih membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat sesuatu dengan normal. Karena kita tidak mampu menjaga mata kita sendiri, sehingga Allah Subhanahu wa taala lah yang harus yang menjaga mata kita.
Sehingga ketika kita mengatakan bahwa mata kita itu milik kita, itu adalah kepemilikan yang sifatnya majazi. Dan pemilik asli ketika mengatakan wala tahdur ilal muharramat, dan janganlah engkau menggunakan matamu pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pemilik hakiki ini pantas dan rasional sekali untuk memerintahkan agar kita menjaga mata kita dari melihat sesuatu yang haram. Dan ketika kita menolak untuk selalu melihat yang haram, maka berarti kita itu tidak mengetahui kepemilikan hakiki itu dari Allah Subhanahu wa taala, sementara kepemilikan yang kita miliki dari mata kita itu milik majazi. Angger nolak ini ora rasional, karena sing meminta untuk kita itu melihat sesuatu yang baik-baik saja ini adalah pemilik yang sebenarnya. Gimana orang? Jadi perintah Gusti Allah rasional orang. Ya, penolakan kita penolak rasional. Gusti Allah perintah zakatlah. Berarti karena Allah Subhanahu wa taala itu memiliki secara hakiki apa yang kita miliki, tapi kepemilikan kita itu adalah kepemilikan yang sifatnya majazi. Ketika kita menolak untuk memberikan zakat dari yang pemilik aslinya, maka berarti kita itu telah berlaku sembrono terhadap pemilik aslinya untuk menolak tidak berzakat. Maka penolakan itu tidaklah rasional, karena sing perintah nakon zakat itu adalah pemilik yang sebenarnya. Misalnya Juli duit dunia 4 miliar. Gusti Allah kan ngomong zakat dulu gue. Nah, mong ya. Kan maksudnya zakat dulu ke maksudnya sing secara alus iki nggih. Kowe dhewe kan maring sebagian maring wong liya. Karena aku dudu hakmu ke hak wong liya. Aku wani perintah maring kojul karena aku sebagai pemilik yang sebenarnya. Ora lah, masa dheke wong arep dhewekan wong liya kok ora lah, kan kaya wong gemblung. Nah ini berarti Maliki Yaumiddin kita merasakan semuanya itu adalah mestinya dari sekarang kita sudah merasa bahwa apa yang kita miliki itu semuanya adalah kepemilikan yang sifatnya majazi, kepemilikan yang sifatnya metafor, yang kepemilikan yang sifatnya anulah. Ya kon ngerasa memiliki tapi aja priwe ya. Rasa jagat tok kon aja rasa memiliki gitu loh. Iya. Allah memerintahkan jagalah kakimu dan gunakanlah kakimu untuk melangkah ke hal kebaikan. Perintah ini adalah perintah yang sangat masuk akal, karena yang memerintahkan adalah pemilik hakiki. Ketika menolak itu adalah berarti wong sing orang ngerti etika karo Gusti Allah. Nah kemudian Malik Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami melihat. Nantilah kita betul Malik Yaumiddin. Ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka berhenti sebentar. Dengarkan dengan telinga batinmu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan hamidani abdi, hambaku memuji kepadaku.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maten-maten kami ngrungokna jawaban sekang Gusti Allah secara langsung bahwasane hambaku ki lagi muji maring aku. Arabe hamidani abdi, hambaku memujiku. Kemudian ketika seorang hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah mengatakan asna alayya abdi, hambaku ngalem. Maksudnya asna ki karo pujian ini sebenarnya sama, cuma bolak-balik ke alhamdulillah kue adalah disebut asana, itu loh. Terima kasih kan nanti pira kadang. Lah bolak-baliknya terima kasih itu disebut asna. Makanya ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim, dengarkanlah dengan telinga batinmu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan kepadamu ketika kamu membaca Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku ngalem maring aku. Itu. Tapi anggar neng bahasa Indonesia terjemahannya kur muji kabeh, alhamdulillah muji, asana ya pujian gitu. Tapi maksudnya asana gue adalah bolak-baliknya muji gitu. Ya. Kemudian ketika seorang membaca apa tadi? Malik Yaumiddin, Allah mengatakan majadani abdi, hambaku ngagungna aku. Wow. Jadi pada saat seorang membaca Malik Yaumiddin, gue mandek sedela ngrungokna dengan telinga batinmu bahwasannya Allah langsung menjawab hambaku mengagungkanku. Aja nganti aja nganti orang mandek gitu loh. Orang mandek sedela. Sebenarnya sih anggar wislanya digabungna ya insyaallah. Ini kan masih mlebu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Gua anggar sing bisa wis ngapal. Bagi medini ya karena butuh ya karena stain ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Itu akan menambahkan kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itulah apa namanya 3 ayat di situ. Semoga bisa dipraktekkan. Jadi bakat ini sing wis pernah praktekna Allahu Akbar siapa? Wis pernah praktekna auzubillah siapa? Wis pernah praktekna apa maning ya ini? Oh enggak, itu iftitah. Siapa itu? Urung lakoni kabeh dene. Wis terjawab di situ. Mengkomok tuane lah. Ya kan kadang orang ngerti Gunung Slamet itu secara keblebuk gitu. Itu monggo dibahas bareng-bareng bae.